Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai similaritas dan juga nanti akan sangkut pautnya dengan bersama similaritas. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Medina tentang kata pengantarnya ya. Sekarang kita akan bahas mengenai definisinya. Kenapa sih kita perlu mengetahui definisi dari kesebangunan? Karena nantinya hal ini akan berpengaruh ke arah apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan dari himpunan itu sendiri. Jadi, seperti halnya pada isometri, dua himpunan disebut kongruen bila ada isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lain. Nah, kalau menurut versi definisinya itu seperti ini. Di sini ada definisi definisi 8.3 ya. 8.3. Dua himpunan A dan B disebut sebangun. Nah, disebut sebangun, teman-teman, dinotasikannya kayak gini. A kongruen B. Nah, ya. Ingat lambangnya. Ini saya perjelas. Ini seperti ini. Jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau seperti itu contohnya bagaimana ya? Nah, teman-teman di sini saya ada contoh. Contohnya adalah jika transformasi kesebangunan yang memetakan segitiga ABC. Saya tunjukkan gambarnya saja. Di sini ada segitiga ABC ke segitiga DEF seperti pada gambar ini, dan P dengan titik koordinatnya adalah 2,-2, atau berarti titik P itu kalau kita tunjukkan di sini kan belum ada ya teman-teman ya. Di sini kan belum ada. Di sini kan belum ada ya. 2,2 itu di mana sih? Di sini ada angka 3, jadi sekitarannya kita ambil di sini. 2,-2 berarti ke bawah ya. Kalau tidak salah berarti sekitar sini. Tapi lebih bawah lagi ya. Di sini ada titik P dengan P-nya itu adalah 2,-2. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah tentukan koordinat dari transformasi P. Nah, transformasinya itu ditanyakan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya adalah kita kan di sini sudah tahu nih, kita lihat ya di sini ya, bahwa transformasi dari A adalah D. Kita lihat titik A itu berada di sudut yang bisa dibilang sepertinya paling lancip, ya kan? Nah, ini juga sama, titik D juga berada di sudut yang paling lancip. Jadi titik A sama dengan D. Transformasi dari A adalah D. Kemudian selanjutnya transformasi dari B. Ini B kan berada pada sudut siku-siku. Itu dia juga juga letaknya juga sama, yaitu di sudut siku-siku. Jadi transformasi dari B itu adalah E. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu sudut C, itu kan dia berada di sudut lancip tapi tidak kelihatannya tidak selancip sudut A ya teman-teman ya. Jadi transformasi C sama dengan F seperti ini. Sampai sini kita bisa memahami ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari tahu dulu besar dari A ke B. Besar dari A ke B ini berapa ya? Besar dari A ke B. Besar dari A ke B ini bisa kita hitung menggunakan rumus besaran garis yang sudah kita pelajari pada geometri analitik ya. Jadi contohnya seperti ini. Caranya itu X dikurangi X atau X2 min X1 dikuadratkan hasilnya. Kemudian ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian nanti hasilnya diakarkan ya. Kita langsung saja prakteknya. Di sini kan kita menggunakan A ke B ya. Jadi
X1 X2 nya sebagai B, 3 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena A itu nilai X nya atau titik koordinat X dari A adalah 0. Jadi 3 dikurangi 0, 3 dikurangi 0, kemudian hasilnya dikuadratkan, ditambah dengan ini kan koordinat atau ordinat ya, kita menyebutnya lebih mudahnya ordinat, langsung saja. Ordinat dari B adalah 0 dan ordinat dari A adalah 0. Jadi 0 dikurangi 0, kemudian hasilnya dikuadratkan. Berhubung 0 dikurangi 0 kuadrat itu juga sama dengan 0, jadi kita langsung fokus ke sini. 3 kurangi 0 kuadrat hasilnya adalah akar 9. Akar 9 berarti besar dari A ke B adalah 3. Nah, kita kan sudah tahu besar dari A ke B. Dan tadi kalau transformasi dari A itu adalah D ya. Transformasi dari B adalah E. Makanya kita juga menghitung besar dari D ke E. Gimana sih cara nyarinya? Sama ya, kita yang absis dikurangi absis, ordinat dikurangi ordinat. Kemudian dua-duanya sama-sama dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan dan diakar. Nah, yang E dulu, DE. Nah, ini kan berarti E-nya saya perjelas ya, mohon maaf. Di sini itu yang apa namanya? Absisnya itu mereka sama-sama 0 ya. 0 dikurangi 0. 0 kurangi 0. Kalau ordinatnya 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 itu hasilnya 1. Dikuadratkan tetap 1. Jadi akar 1. Kalau sudah ketemu akar 1, hasilnya kita sederhanakan menjadi 1. Nah, jadi besar dari D ke E adalah 1. Kita bisa melihat perbandingannya ya. Perbandingan dari di sini saya catatkan perbandingan besaran D ke E itu seperti K. K ini adalah bilangan konstan. Mohon maaf. Bilangan apa ya, kalau saya lupa nyebutnya. Maaf. Adalah konstanta. D ke E sama dengan konstanta dikalikan besaran A ke B. Nah, kalau kita kan sudah tahu D ke E-nya tadi 1 ya. Di sini saya tambahi warna coklat sebentar. D ke E-nya kan 1. Terus AB-nya kan 3. Jadi kalau aja kita mau tahu bilangan konstantanya berapa, tinggal 3-nya pindah ruas ya teman-teman ya. Atau kalau menggunakan hukum keadilan berarti 1/3. Konstantanya kita udah tahu nih, 1/3. Selanjutnya, tadi kan yang ditanyain adalah transformasi dari P. Transformasi dari P itu kita anggap sebagai P aksen atau bayangan dari P ya. Nah, P aksen itu dia pastinya mempunyai X aksen dan Y aksen. Seperti ini ya. Kenapa sih kok dia punya X aksen dan Y aksen? Ya karena X aksen dan Y aksennya itu belum kita ketahui. Oleh karena itu, untuk cara mengetahuinya, nah, kita bandingkan dengan titik D dan juga A. Jadi kita nanti akan mencari besaran dari A ke P. Di sini kita fokus lagi ke gambarnya ya. A ke P, kemudian juga titik D ke P aksen. Dimana titik D ke P aksennya itu kita belum tahu nih P aksennya itu berapa. Nah, oleh karena itu kita tinggal menghitung seperti tadi. Mungkin di sini ada yang tanya, kenapa sih kok kita menggunakan AP? Kalau AP itu jelas ya teman-teman, karena di sini kita akan mencari besaran dari A ke P itu, atau yang bisa disebut dengan apa ya, seperti bentuk pertamanya. Nah, kalau D dan P aksen itu karena bentuk keduanya. Masih ingat kan yang ini yang saya kasih warna ungu, bahwa bayangan dari A
atau transformasi dari A adalah D. Jadi di sini kan pakainya D. Kalau aja transformasi dari P tadi adalah P aksen. Sudah jelas ya kalau ininya ya, penggunaannya ya. Nah, kita tinggal masukkan. Kalau tadi kan P aksen itu X-nya X aksen ya. X aksen dikurangi D-nya itu absisnya berapa? Oh, absisnya D itu 0. Jadi X aksen dikurangi 0. Kemudian ordinatnya P aksen itu adalah Y ya. Sini, nih saya kasih garis deh biar enak. Y aksen dikurangi 2. 2 ini ordinat dari D. Sama dengan konstantanya masih sama ya. Konstanta tidak berubah. Jadi sepertiga, di mana AP itu adalah 2 dikurangi 0. Kemudian 2-nya kan tadi karena 2-nya ini dari yang 2-nya ini dari titik absis dari P yaitu 2. Kemudian kalau min 2-nya ini ordinat dari P. Jadi min 2. 2 dikurangi 0, min 2 kurangi 0. Kemudian kalian sepertiga. Kan hasilnya ketemu ya. 2/3 sama negatif 2/3. Nah, tapi ternyata di sini itu X aksen kurangi 0 kan sudah X aksen toh. Nah, kalau Y aksen min 2 kan masih tetap Y aksen min 2. Jadi kita perlu selesaikan di sini, sebelah sini ya. Y aksen min 2 sama dengan min 2/3. Y aksen sama dengan min 2/3. Ditambah ya. Tambah berapa? 6/3. Jadi 2 pindah ruas udah saya langsung samain pecahannya ini. Jadinya kan 6/3 hasilnya adalah 2/3. Kok 2/3? 4/3. Jadi X aksennya adalah 2/3 dan Y aksen sama dengan 4/3. Nah, berhubung sudah diketahui nih titik X aksen dan Y aksen, berarti kita sudah tahu juga P aksennya itu berapa. Ordinat dari P aksen sama dengan ordinat dari transformasi P sama dengan 2/3 dan 4/3. Jadi jawaban akhir dari pertanyaan ini atau titik koordinat dari transformasi P adalah absisnya itu 2/3 dan ordinatnya adalah 4/3. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya ini ada contoh lagi, teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya ambilkan dulu. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa cermati bersama. Di sini ada 2 buah dua buah bujur sangkar. Bujur sangkarnya di sini ada A, B, C, D. Kemudian juga bujur sangkar E, F, G, H, dan ada sebuah lingkaran. Lingkarannya ini dimana berpusat di L. Nah, kalau di soal ini saya bacakan seperti ini. L adalah lingkaran dengan pusat di L dan jari-jari 1 cm. Oh, ternyata L-nya ini punya jari-jari 1 cm ya. Jari-jari 1 cm. Bujur sangkar A, B, C, D adalah bujur sangkar yang menyinggung lingkaran L dari luar. Sementara itu bujur sangkar E, F, G, H, ya tadi kita sudah jelaskan ya, E, F, G, H itu menyinggung lingkaran dari dalam. Tentukan kesebangunan T yang memetakan bujur sangkar E, F, G, H ke bujur sangkar A, B, C, D sehingga, nah ini yang ditanya itu pokoknya itu transformasi dari E itu biar hasilnya A, terus transformasi dari F itu hasilnya B. Ditanya ini gimana ya kesebangunan T-nya? Kesebangunan T. Nah, gimana ya? Caranya itu kita buat diagonal BD dan AC dulu. Buat diagonal BD dan AC. Saya pakainya ini ya. BD dan AC. Kita tipis aja ya. BD. Sini. BD sama AC.
Nah, jadi kita tahu nih, oh ini ternyata bagi ya. Baginya itu jadi dua sama besar. Terus kedua diagonal ini berpotongan di L, ya toh, berpotongan di L semua. Ruas garis LE merupakan jari-jari lingkaran L. Coba kita cari LE, mana LE? Oh, LE itu sini nih. L ke E. Iya. Ini itu jari-jari ya. Saya perjelas coba. Ini jari-jari dengan panjang itu 1 cm. Lanjut. Sedangkan LA merupakan sisi miring segitiga siku-siku sama kaki LAE. LA, mana LA? LA merupakan mana ini? LA merupakan sisi miring segitiga siku-siku LAE. LAE. Nah, di sini ada siku-siku. Jadi sebelah sini itu besarnya LA-nya itu adalah akar 2. Udah tahu ya, LA-nya akar 2. Jadi kalau aja kita mau mencari LA per LE itu hasilnya adalah berapa teman-teman? Akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Atau bisa disimpulkan LA sama dengan akar 2 dari LE. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, kita buat dilatasi. Dilatasinya itu dengan berpusat pada L. Mohon maaf sebentar. Dilatasinya itu berpusat pada L. Mana ya? Dilatasi yang berpusat pada L dan angka rasionya itu adalah akar 2 ya. Nah, jadi setelah itu kita kan tahu nih bahwa LE aksen sama dengan LA. LE aksen sama dengan LA atau bayangan dari LE itu adalah LA. Nah, gimana ya kalau aja kita komposisikan dilatasi yang berpusat pada L dengan rasionya itu akar 2 dan juga rho yang berpusat pada L dengan rasionya itu 45, makanya kita tahu kayak gini. Nah, aduh, tutupan ya. Nah, di sini kalau aja dia adalah E ya, hasilnya kan adalah E aksen. E aksen itu adalah A. Kalau aja dia itu F, maka hasilnya adalah F aksen. Maka F aksen itu bisa dibilang juga dengan B dan seterusnya. Jadi dengan komposisi rho yang berpusat pada L dengan rasio 45 itu bisa kita tahu bahwa ternyata bujur sangkar E, F, G, H itu dipetakan ke bujur sangkar A, B, C, D. Itu bisa jadi kesebangunan T yang dicari ya. Tadi kita nyari kesebangunan T-nya adalah, jawabannya T-nya adalah T sama dengan rho L pada 45 dan D L akar 2. Begini teman-teman penjelasan pada contoh soal yang kedua. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan similaritas. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan similaritas? Jadi nanti di sini similaritas yang tadi kita singgung ya. Similaritas itu kesebangunan yang merupakan komposisi dari suatu dilatasi dan isometri atau teorema kesebangunan. Jadi tentu saja di persamaan similaritas ini mempunyai dua persamaan, yaitu isometri dan dilatasi. Nanti kalau yang bagiannya dilatasi akan dijelaskan oleh Mbak Rizky dan juga Mbak Nisrohati. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai persamaan isometrinya saja. Persamaan isometri, jika ini ya, di sini saya sudah ada dua perbandingan ya.
supaya nanti teman-teman mudah memahami, saya sudah ada 2 perbandingan, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kok pegel ya? Gimana nih? Ini ada jika transformasi isometri langsung dan transformasi isometri yang lawan. Nah, di mana mereka ini punya sama ya, titik P-nya atau sembarangan titik P atau sembarangan titik Z. Kalian mau nyebutnya A, B, C, D sampai Z itu nggak apa-apa, atau mau nyebutnya apa aja boleh. Dengan X, Y, X, Y-nya ini bebas dan ditransformasikan ya, hasilnya adalah P aksen karena kan transformasi dari titik P. Dengan P aksennya itu hasilnya adalah X aksen, Y aksen, sama kayak yang contoh nomor pertama tadi ya. Nah, ini sama kan, tapi perbedaannya di sini. Ini langsung dan ini lawan. Jadi hasilnya itu nanti kalau pada X aksennya, X aksen sama dengan AX min BY plus C. Y aksennya BX plus AY tambah D. Kalau yang ini X aksen AX min BY plus C, Y aksennya itu negatif BX plus AY plus D. Sini negatifnya, kalau sini positif ya. Nah, mereka juga mempunyai perbedaan di bagian matriks isometrinya. Gimana sih matriks isometrinya? Kalau matriks isometrinya ini bisa dilihat ya. Ini saya bacanya per baris ya. A min BC, kemudian BAD 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Kalau yang ini A min BC min B min A min D 001 dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa, singkirkan dulu yang sini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apabila kita mau mentransformasikan, ini ada titik P sembarangan titik ya, dimana X, Y yang menghasilkan P aksen, sesudah ditransformasikan itu P aksen dengan X aksen dan Y aksen. Ini kurang koma di sini, saya tambahi. Mana ya? Nah, kemudian X aksennya itu akan menghasilkan AX min BY plus C. Nah, kalau aja kita kan belum tahu nih, ini langsung apa lawan atau gimana. Tapi yang jelas di aksennya itu selalu BX plus AY plus D, dimana ini adalah plus minus. Dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Transformasinya itu sama seperti yang tadi, cuma ini saya rangkum menjadinya A min B plus A min BC plus minus B plus minus A plus minus D 001 dengan A kuadrat B kuadrat plus sama A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya share ke teman-teman mengenai definisi dari 8.3 mengenai kesebangunan atau similaritas, dan juga persamaan similaritas dengan persamaan isometrinya ya. Nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.